Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap hari lepas hari yang kami lalui oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas, sehingga setiap kami boleh memahami dan juga dapat melakukan di dalam setiap hidup kami, dalam perjalanan iman kami mengiringi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 38 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Judul renungan kita yaitu berharaplah hanya kepada Yesus. Mari kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah manusiawi bila kita berharap pada sesuatu yang nyata. Misalnya ketika kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan, langkah pertama yang kita lakukan biasanya adalah mencari pinjaman uang kepada orang lain. Biasanya ini adalah opsi utama kita. Lebih utama daripada mengaktifkan iman yang ada dalam diri kita, yaitu menaruh iman, percaya, serta berharap penuh hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia hampir tidak berbeda dari zaman ke zaman. Apa yang terjadi di zaman Daud terjadi juga di dalam kehidupan kita saat ini, di mana manusia dihadapkan pada banyak pilihan. Dan pilihan inilah yang akan menentukan jalan hidup manusia. Orang-orang yang sanggup melepaskan diri dari kemelut yang melanda adalah mereka yang berpegang teguh pada janji-janji firman Tuhan. Seperti Daud yang kehidupannya juga tidak pernah luput dari masalah. Banyak tantangan yang menghadang, tak jarang pula maut mengancam jiwanya. Tapi Daud mengerti benar bagaimana harus bersikap dalam menghadapi semua itu. Daud senantiasa berseru kepada Tuhan karena ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kritis sekalipun ia tidak panik, melainkan selalu menyampaikan atau melaporkan apa saja yang sedang ia alami kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Dalam Mazmur nomor 38 ini menggambarkan keadaan Daud pada waktu sakit dan dalam keadaan yang sangat buruk. Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Mari kita akan baca dalam ayatnya yang ke-8
sampai 9 demikian. Sebab pinggangku penuh dengan radang, tidak ada yang sehat pada dagingku, aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Daud terus menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan dan tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Karena itu, dia memaksa jiwanya untuk terus berharap hanya kepada Tuhan, katanya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mazmur nomor 38 ayat yang ke-16. Dalam keadaan yang buruk, masihkah kita berharap kepada Tuhan? Atau kita mengandalkan manusia? Atau kepada hal lain yang kelihatan? Dalam Mazmur nomor 9 ayat 11b katakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Biarlah semua kita ini menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa melakukannya di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.